Welcome to our channel. Selamat pagi para pemirsa Riak Sabda dimanapun Anda berada. Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat selalu dan terjaga dari virus corona. Dan hari ini tanggal 2 November, hari raya semua orang beriman. Jadi kita mendoakan semua arwah orang beriman. Jadi hari ini marilah kita mendoakan semua sanak saudara kita dan kerabat kenalan kita yang sudah meninggal. Mari kita mendoakan mereka, semoga Tuhan menerima mereka di dalam kerajaan surga. Nah, dan juga jangan lupa berdoa kepada korban perang, anak-anak yang digugurkan atau dibuang, ditelantarkan, korban bencana yang tidak ada orang yang mendoakan. Jadi mari kita juga berdoa untuk mereka semua. Nah, teman-teman sekalian, saya tidak terlalu membahas soal Injil, yaitu Injil hari ini yang dari Yohanes 6, 37 sampai 40 dengan tema setiap orang yang percaya kepada Yesus memperoleh hidup kekal dan Tuhan akan membangkitkan pada akhir zaman. Nah, tetapi saya mau fokus kepada seperti ini. Nah, banyak pertanyaan kepada orang Katolik, mengapa kita mendoakan orang mati? Nah, dan mengapa kita percaya kepada api pencucian? Nah, banyak pertanyaan-pertanyaan seperti itu terutama dari saudara-saudara kita tentang hari ini terutama. Mengapa kita berdoa untuk orang-orang yang sudah meninggal. Nah, bukankah orang-orang yang sudah meninggal, terutama mereka yang sudah dibaptis, itu adalah mendapat kartu pas atau kartu tol untuk menuju kerajaan surga. Nah, mari kita kembali kepada kisah penciptaan. Saat manusia jatuh ke dalam dosa, yaitu saat manusia melawan Allah, manusia memilih melawan Allah dengan kesombongan mereka. Nah, jadi manusia itu pertama dan utama jatuh karena kesombongan dan ketamakan mereka, karena mereka ingin seperti Allah. Nah, dan setelahnya Santo Agustinus mengatakan bahwa kecenderungan manusia dalam kesombongan itu dan kecenderungan kita untuk berbuat dosa, itulah yang disebut dosa asal. Nah, dosa asal itu bukan dosa-dosa yang setelah kita berbuat. Nah, selanjutnya kecenderungan tersebut membuat manusia itu terikat dengan dosa. Terikat dengan dosa dalam artian bahwa kita lebih memilih kecenderungan berbuat dosa daripada kecenderungan kita untuk mengikuti Allah. Nah, mengikuti Allah dalam artian apa? Menuju kepada Allah. Nah, itulah dia mengapa manusia itu saat mati banyak yang masih berada di api pencucian. Nah, karena kecenderungan manusia yang berbuat dosa dan mau terikat dalam dosa tersebut. Nah, apalagi di Indonesia, terutama di Kalimantan ini, sepertinya pengakuan dosa itu sangat jarang sekali. Dan ya, saya berpikir bahwa orang Kalimantan ini kayaknya tidak punya dosa gitu loh. Dibuka pengakuan dosa, malu mau ngaku dosa. Nah, rasa malu terhadap dosa itulah dia dosa terbesar yang dimiliki manusia, terutama kita yang ada di sini, bahwa kita malu terhadap manusia, malu terhadap pastor, tapi tidak malu terhadap Allah. Itulah dosa terbesar manusia. Dan dosa terbesar manusia yang kedua adalah manusia merasa tidak berdosa. Itulah dia dosa terbesar kita saat kita merasa tidak berdosa. Nah, oleh sebab itu banyak dari antara manusia itu tersangkut di api pencucian. Nah, oleh sebab itu pada hari ini kita berdoa untuk mereka. Nah, berdoa untuk mereka itu kenapa? Karena inilah dia bukti persekutuan umat-umat Allah. Nah, saya mengingatkan kepada teman-teman sekalian atau para bapak ibu saudara sekalian, jangan berpikir bahwa ya sudahlah, nanti saya sudah mati saya di api pencucian dan nanti ada saudara-saudara saya yang mendoakan saya. Nah, bukan begitu cara berpikirnya Bapak Ibu sekalian. Nah, cara berpikir kita adalah bagaimana caranya kita selalu tertuju kepada Allah dan
mengarahkan hati kita kepada Allah supaya kita tidak tersangkut di api pencucian. Walaupun tersangkut di api pencucian itu tidak lama. Nah, baru-baru ini biasa ada teman-teman yang bercerita, terutama di kelas katekumen dan kelas krisma, mereka bercerita begini, "Frater, kadang-kadang ada orang meninggal datang dalam mimpi dan meminta mendoakan mereka. Itu apa ya?" Nah, itulah saya katakan kepada mereka, bukti bahwa api pencucian itu nyata, bahwa mereka masih butuh doa kita untuk keselamatan mereka supaya memperlancar jalan mereka ke surga. Oleh sebab itu hari ini hari yang dikhususkan bagi mereka yang lupa kita doakan sepanjang tahun. Makanya hari ini dikhususkan oleh Gereja Katolik untuk mendoakan mereka. Dan sebenarnya doa untuk orang meninggal itu bisa doanya setiap hari. Dan sebenarnya harus kita doakan setiap hari untuk memperlancar tujuan mereka. Apalagi orang-orang yang kita tahu bahwa dalam hidupnya jauh daripada Tuhan, dalam hidupnya banyak melakukan dosa, dan banyak berbuat hal-hal yang jauh daripada Tuhan. Oleh sebab itu, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, di pesta di hari raya saat kita mendoakan semua orang-orang beriman, kita ini juga mengingatkan kita supaya kita selalu tertuju kepada Allah, supaya kita mengarahkan diri kepada Allah, bukan mengarahkan diri kepada kecenderungan kita berbuat dosa, atau mengarahkan diri kita atau mencelupkan diri kepada dosa yang membuat kita terikat kepada dosa. Tetapi marilah kita mengarahkan diri kita kepada Tuhan, mengikat diri kita kepada Tuhan, supaya jalan kita mulus ke surga. Dan jangan lupa, gereja menyediakan semuanya. Pembaptisan sudah, krisma sudah, pengakuan dosa, rajin-rajinlah mengaku dosa, supaya kita dibebaskan dari segala beban dosa, dan kita bisa masuk dalam kerajaan surga langsung. Semoga Tuhan memberkati. Mari kita berdoa kepada mereka yang sudah meninggal, dan itu juga doa untuk mengingatkan kita supaya selalu tertuju pada Tuhan. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Jika kamu suka video ini, like dan share kepada teman-teman seiman. Jika kamu ingin mendapatkan update-update terus, tekan subscribe dan hidupkan tombol lonceng. Terima kasih, Tuhan memberkati.